tidur yang tidak normal, makan yang tidak normal, pasti berbeda ketika di luar misalnya bulan suci Ramadan. Tetapi bagaimanapun, ada ungkapan yang mengatakan not gain without find, wa man ladza illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Kalau kita menginginkan keistimewaan bulan suci Ramadan, khususnya 10 terakhir Ramadan, maka pasti melalui dengan kesabaran kita, kesungguhan kita, ijtihad kita di dalam beribadah amaliyah Ramadan, itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan pada 10 terakhir Ramadan. Maka insya Allah melalui dengan kesungguhan kita di dalam beramaliyah Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan atau kemudian bulan suci Ramadan itu. Juga satu hal yang perlu kita ketahui, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam angka sebuah waktu Nabita pernah berkhutbah di dalam bulan suci Ramadan. Lalu kemudian Nabi mengucapkan amin 3 kali. Mengucapkan amin 3 kali. Lalu kemudian setelah khutbah sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Saya tidak pernah melihat engkau melakukan hal seperti ini. Tidak biasanya. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabatku, tadi ada malaikat Jibril yang datang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kalau malaikat Jibril yang berdoa, saya malu kalau saya tidak mengaminkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan malaikat Jibril yang berdoa, Nabi kita yang mengaminkan. Pasti tidak ada lagi hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti diterima oleh Allah doanya. Apa di antara doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, alangkah ruginya orang yang diberikan bulan suci Ramadan, orang yang sampai bulan suci Ramadan lalu kemudian falam yughfar lahu, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini kita ini banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada saya karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan ampunan kepada hambanya. Banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kesyukuran kita selaku umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan itu lam yu'ta ummatan qablana, itu bulan suci Ramadan tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Saya ulangi, Ramadan itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Kapan ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, kadang muncul perasaan semacam iri. Termasuk kita umatnya Rasul, boleh jadi misalnya muncul perasaan iri kita dengan umat-umat yang terdahulu. Sebab kenapa? Umat-umat yang terdahulu banyak kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, dari segi umur, ya, umurnya umat yang terdahulu paling panjang adalah Nabi Nuh, kurang lebih 1200 tahun. Nabi Adam kurang lebih 1000 tahun. Nabi Musa kurang lebih 120 tahun. Nah, kita ini umatnya Rasul, kata Rasul, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai dengan 70. Nabi sendiri umurnya kurang lebih 63 tahun. Di atasnya jarang mati kita lihat. Kita dikalah lagi dengan umat-umat yang terdahulu. Dari segi umur dikalah kita. Yang kedua, dari segi postur tubuh, umat yang terdahulu itu bisa mencapai ketinggiannya kurang lebih 30 hasta. Ya. Satu hasta itu kan beda-beda juga ukurannya orang. Kalau kita orang Indonesia mungkin tidak sampai 1 meter 1 hasta. Coba bedeng kalau orang Arab pasti lebih lagi sedikit.
Saya dalam hatiku berkata, kalau 30 meter, bagaimana itu modelnya besarnya kepalanya di? Bagaimana nih modelnya besarnya telinganya? Hidungnya? Bagaimana nih besarnya perutnya? Bagaimana nih besarnya? Maksudnya lututnya yang saya maksud. Dikala lagi. Pasti iri ki. Dari segi kekuatan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mampu sujud berjam-jam dan bahkan berhari-hari. Coba sekarang kita, imamnya sujud kurang lebih berapa menit, rukuknya berapa menit, baca surah sampai dengan beberapa ayat. Kira-kira apa mau dibilang? Pokoknya pertama dan terakhir mah di situ deh. Dikala lagi. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh iri kepada umat yang terdahulu, walaupun kita umur pendek-pendek, ibadah tak sebentar di postur tubuh tak dikalahkan dengan umat yang terdahulu. Kita tidak boleh berkecil hati, sebab kenapa? Mana mau sebentar di ibadah yang kita kerjakan, walaupun sedikit, tetapi luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalahkan kualitas ibadahnya umat-umat yang terdahulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan suci Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, makanya doanya malaikat Jibril yang diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, alangkah ruginya orang yang sampai bulan suci Ramadan lalu tidak memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, banyak melakukan kebajikan, banyak berdoa kepada Allah, banyak melakukan istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang diberikan ampunan melalui dengan pendidikan Ramadan. Allahumma amin. Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, alangkah ruginya orang yang mendapati kedua orang tuanya lalu kemudian tidak menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya adalah kalau kita ingin masuk surganya Allah, maka lakukan kebajikan, hormati kedua orang tua kita. Jangan kita pernah berkata bahwa sudah banyak miku bajikan, banyak miku kasih uang, sudah miku belikan rumah, sudah miku belikan mobil dan sebagainya. Ingat bahwa biar bagaimanapun banyaknya penghargaan pemberian kepada kedua orang tua kita tidak sebanding dengan kasih sayangnya, dengan apa yang pernah mereka lakukan kepada kita sekalian. Makanya tidak ada kata lain dan tidak boleh kita berkata bahwa saya ini lebih mulia, apatah lagi melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, apakah dalam bentuk mengucapkan atau menggertaknya, menyakiti perasaan terhadap kedua orang tua kita. Nauzubillah min zalik. Jangankan yang namanya masuk surga, baunya surga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang memiliki kepekaan, perhatian, penghormatan, menjadi anak yang soleh dan solihah kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga ataukah yang terakhir, doanya malaikat Jibril yang diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, alangkah ruginya orang yang ketika disebut nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu dia tidak mengucapkan salawat kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang memiliki kompeten izin dari Allah Subhanahu Wa Taala mampu memberikan syafaat pertolongan kepada seorang hamba di hari kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya mendapatkan syafaat itu? Salah satunya diantaranya adalah memperbanyaklah salawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika Nabi itu diucapkan namanya, kita mendengarkan namanya, maupun kita tidak mendengarkan namanya diucapkan. Sering-seringlah mengucapkan salawat kepada Rasul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala.